Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid selaku PJMK Mata Kuliah Agama Islam 2. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil dari makalah kami yang berjudul Agama Islam dalam Upaya Kuratif. Mungkin kami izin untuk melakukan share screen. Baik, inilah judul dari makalah kami, yaitu Ajaran Islam dalam Upaya Kuratif. Bisa langsung di slide. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama, Farah Sabrina, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Mega Putri, ada Akila Sabitul Azmi, Kalita Rasda, Nabila Ainur Rohimah, Ahmad Zubair Zain, dan terakhir ada Adida Jasmine. Untuk yang selanjutnya bisa saya serahkan kepada teman-teman. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran sebagai anugerah dari Allah SWT. Terdapat dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi panduan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan yang sehat, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dengan ayat-ayatnya yang menekankan bahwa pentingnya menjaga tubuh dan jiwa. Seseorang yang sehat secara fisik dapat menjalankan tugas dan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami penyakit fisik atau sakit, disarankan untuk mencari pengobatan sesuai dengan ajaran Islam. Pengobatan Islam melibatkan tradisi tib al-nabawi atau tibun nabawi yang berarti kedokteran Nabi yang mencakup pengobatan herbal, ilmu kedokteran, dan metode pengobatan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang masih salah paham tentang tibun nabawi yang menganggapnya hanya sebagai pengobatan herbal. Padahal, pengobatan ini lebih dari sekedar herbal, tapi juga melibatkan aspek kompleks seperti mendeteksi penyakit, menentukan dosis, dan kontradiksi obat. Islam juga memberikan kerangka etika dan praktis untuk pengobatan dan pemulihan, mengilhami umat muslim untuk mencari penyembuhan dan kepercayaan kepada Allah. Di Indonesia sendiri pun terdapat beragam pengobatan tradisional dan metode turun-menurun atau generasi dari generasi, seperti pengobatan dari Cina, Arab, dan juga lokal. Pengobatan tradisional ini kadang melibatkan unsur mistis yang mungkin tak selalu sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga pengobatan modern, namun perlu dipertimbangkan juga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, terbentuklah makalah ini yang bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pengobatan berdasarkan ajaran agama Islam dan mencari kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama dalam upaya penyembuhannya. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam pandangan Islam? Yang kedua, apa prinsip upaya kuratif dalam pandangan Islam? Yang ketiga, bagaimana penjelasan mengenai pengobatan dalam ayat Al-Quran dan hadis? Yang keempat, bagaimana bentuk upaya kuratif dalam pandangan Islam? Yang kelima, bagaimana metode pengobatan modern dalam pandangan Islam? Dan yang keenam, bagaimana metode pengobatan tradisional dalam pandangan Islam? Dan kemudian yang ketujuh, apa saja bentuk pengobatan yang dilarang dalam Islam? Lalu untuk tujuannya yaitu untuk memahami konsep upaya kuratif dalam pandangan Islam, kedua untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari upaya kuratif dalam pandangan Islam, ketiga untuk menjelaskan penjelasan mengenai pengobatan dalam ayat Al-Quran dan hadis, dan keempat untuk menggambarkan berbagai bentuk upaya kuratif dalam pandangan Islam, dan kelima untuk memahami pendekatan Islam terhadap metode pengobatan modern, lalu untuk memahami pendekatan Islam terhadap metode pengobatan tradisional, dan selanjutnya untuk mengetahui bentuk-bentuk pengobatan yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya yaitu manfaat
Yang pertama yaitu menambah pengetahuan mengenai upaya kuratif dalam ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui prinsip upaya kuratif dalam Islam. Yang ketiga, mengetahui petunjuk Al-Quran dan hadis tentang upaya kuratif dalam Islam. Yang keempat, mengetahui pengobatan modern dalam pandangan Islam. Yang kelima, mengetahui pengobatan tradisional dalam pandangan Islam. Yang keenam, yaitu mengetahui bentuk pengobatan yang dilarang dalam Islam. Lalu yang ketujuh, sebagai bahan referensi bagi pembaca dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ajaran Islam dalam upaya kuratif. Baik, pengertian dalam upaya kuratif Islam. Islam sebagai sebuah ajaran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya bermasalah kesehatan. Dalam Islam, menjaga kesehatan lebih baik daripada menanggulangi penyakit. Tradisi kesehatan dan penanganan penyakit yang berkembang pada masa itu yang sewajarnya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi terkait kesehatan dengan perobatan dalam mencakup dan wawasan yang lebih luas dan mendalam dengan mencermati perkembangan kemajuan Islam, kesehatan, dan kedokteran pada waktu itu. Selanjutnya, Prinsip upaya kuratif dalam Islam. Yang pertama, tidak berobat dengan zat yang diharamkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan zat-zat terlarang apabila kondisi tubuh tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat-zat tersebut dilarang. Lalu yang kedua, pengobatan tidak bersifat tahayul, bid'ah, dan kurafat. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan harus dilakukan secara ilmiah dan tidak berbau syirik atau dukun. Yang ketiga, menggunakan obat yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan penyakit pada seseorang, maka dialah yang menyembuhkan. Jika menginginkan kesembuhan dari Allah, maka obat yang digunakan harus baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melarang memasukkan barang yang akan haram dan merusak ke dalam tubuh kita. Lalu yang keempat, selalu berikhtiar dan tawakal. Selalu ikhtiar dan tawakal Islam mengajarkan bahwa dalam berobat hendaklah mencari obat atau dokter yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan hadis mengenai upaya kuratif dalam Islam. Al-Quran telah memuat banyak ayat yang membahas mengenai penyakit dalam tubuh dan pikiran, serta kesehatan fisik dan mental yang buruk. Tibu Nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis syahih dalam ilmu kedokteran, baik berupa pencegahan atau pengobatan penyakit. Nama lain dari Al-Quran sendiri yaitu Ashifa, yang berarti penyembuh. Penyembuh untuk mengobati penyakit hati manusia seperti yang tercantum pada surat Yunus ayat 57, yang berarti, hai manusia, telah datang padamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai penunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terdapat pula panduan terapi khusus, contohnya seperti madu, memakan makanan yang halal, sehat, dan baik, menghindari makanan yang haram dan tidak sehat, dan makan secukupnya. Allah menciptakan tak sekedar keindahan alam saja, namun disertai dengan manfaat dan khasiat di dalamnya. Hal tersebut dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 11 yang berarti, dengan air hujan itu, dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Pengobatan telah diisyaratkan dengan banyak di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat dan penawar bagi orang-orang mukmin. Pada surat Al-Isra pada surat Al-Isra ayat 82 telah dijelaskan bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati, seperti keraguan, kemunafikan, syirik, zaid, dan ma'il. Al-Quran juga menjadi rahmat karena dapat mendatangkan keimanan, hikmah, dan dorongan kepada kebaikan, kegemaran untuk berbuat baik. Selanjutnya yaitu
metode upaya kuratif dalam Islam. Menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk syukur dan juga nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berarti, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastinya azabku sangat berat. Selain itu, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 80 dijelaskan bahwa apabila seseorang umat mengidap suatu penyakit, maka yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut memberikan motivasi kepada penderita penyakit untuk tetap optimis akan kesembuhannya dan tidak berputus asa dalam menjalankan berbagai usaha serta berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Nabi Muhammad SAW juga mewariskan berbagai metode pengobatan untuk umatnya yang dikenal sebagai Tiba al-Nabawi, yang berarti metode pengobatan Rasulullah SAW yang beliau ucapkan, beliau tetapkan, beliau amalkan, dan merupakan pengobatan yang pasti bukan sangkaan dan bisa mengobati penyakit roh dan indera yang diantaranya yaitu next. Yang pertama ada bekam. Jadi metode bekam atau hijamah merupakan salah satu metode pengobatan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau bekam. Dalam bahasa Arab, hijamah berarti melepaskan darah kotor yang ada di dalam tubuh. Metode ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit serta dapat juga digunakan sebagai pencegahan agar tidak terjangkit penyakit. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan menggunakan madu. Sesuai dengan yang telah disampaikan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 69 yang memiliki arti, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi, madu memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh, seperti vitamin, mineral yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, kandungan nutrisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, antibodi, dan juga penghambat pertumbuhan sel kanker. Next. Selanjutnya yaitu ada metode ruqyah. Jadi metode ini itu merupakan pengobatan ala Rasulullah dengan berlindung kepada Allah dari segala penyakit baik itu fisik maupun non-fisik dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, selain itu ruqyah itu dapat memberikan pengaruh positif yaitu menyembuhkan kesehatan mental ataupun jiwa. Metode ruqyah ini dapat mempengaruhi ketenangan dan juga ketentraman jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu pengobatan luka menggunakan air ludah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, dengan menyebut nama Allah, debu tanah bumi ini dengan air ludah, sebagian di antaranya kami dapat menyembuhkan penyakit di antara kami dengan seizin Rabb kami. Dari hadis tersebut disebutkan bahwa air ludah dapat menyembuhkan penyakit. Next. Baik, yang selanjutnya adalah pengobatan modern dalam pandangan Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali aspek dalam kehidupan manusia ini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya adalah bidang kedokteran. Perkembangan zaman ini juga mengakibatkan munculnya banyak permasalahan dan banyak penyakit yang menuntut manusia untuk segera menemukan solusinya dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, lahirlah pengobatan modern yang merupakan hasil dari kerja akal manusia menggunakan berbagai penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Pengobatan modern menurut pandangan Islam ialah segala teknik pengobatan yang berdasarkan hasil dari berpikir dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk dikembangkan dan diamalkan guna manusia dan alam sekitarnya. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu, termasuk ilmu kedokteran dan metode pengobatan modern ini, merupakan sesuatu yang dianjurkan. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa pengobatan modern ini dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam dan dasar ajaran agama Islam.
Meskipun begitu, terdapat beberapa pengobatan modern yang masih menjadi kontroversial seperti aborsi, cloning, kemudian transplantasi organ yang masih menjadi perdebatan dan masih didiskusikan dan menjadi bahan perbincangan oleh para ulama. Namun meskipun pengobatan modern ini sangat menjanjikan, eh, seorang muslim tetap dianjurkan untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan ini merupakan salah satu usaha, namun kesembuhan ini pasti mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pengobatan tradisional dalam pandangan Islam. Pengobatan tradisional diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Lebih penting lagi adalah pengobatan tradisional diperbolehkan oleh Islam selama tidak membawa kepada syirik seperti jampi-jampi, berdoa kepada ruh, atau azimat. Karena Islam berarti keselamatan. Sebagai agama tauhid yang rasional dan tidak mistik, pengobatan tradisional ini tetap akan subur di Indonesia selama umatnya masih percaya kepada hal-hal mistik, supranatural, roh halus, dan roh jahat, serta selama derajat pendidikan masih rendah dan terutama karena pengertian mengenai Islam belum mendalam hingga belum mengerti serta mengkhianati arti dan makna tauhid. Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah, maka yang dapat menyembuhkan juga adalah Allah semata. Baik. Baik, selanjutnya mengenai bentuk pengobatan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam ada sejumlah pedoman dan aturan dalam menjalani pengobatan. Islam mengutamakan kesehatan untuk kesejahteraan umatnya. Diperintahkan pula kepada manusia untuk mengusahakan kesehatannya melalui pengobatan. Namun perlu adanya identifikasi bentuk pengobatan yang dilarang atau diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Yang pertama ini mengenai pengobatan yang mengandung unsur kesyirikan seperti pengobatan dengan memanfaatkan jasa dari penangguh gaib atau sejenisnya. Itu termasuk dalam pengobatan yang dilarang dalam syariah Islam. Misalnya seperti mendatangi dukun atau mendatangi orang-orang yang paham ilmu sihir. Nah, di Indonesia pun itu masih ditemukan praktik dukun atau tukang sihir yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat dan tujuan akhir masyarakat untuk memecahkan seluruh persoalan hidup, termasuk masalah kesehatan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan ia membenarkan ucapannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Next. Baik, kemudian disebutkan pula dalam banyak hadis yang melarang kaum muslim menggunakan tamaim atau seperti jambi-jambi, jimat, atau mantra sebagai alternatif pengobatan dan juga sebagai penangkal penyakit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jambi-jambi, jimat, dan tiwalah atau guna-guna, susuk, atau pelet itu adalah hal yang syirik. Namun, hal ini masih menjadi perbincangan juga oleh para ulama bahwa ada beberapa ulama yang memperbolehkan bacaan pengobatan menggunakan mantra dengan catatan 3 syarat. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kedua, dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. Dan yang terakhir itu dengan keyakinan bahwa mantra atau ucapan yang disebutkan itu tidak berpengaruh kecuali dengan takdir Allah Ta'ala dan tidak menjerumuskan pada hal syirik. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini pengobatan dengan menggunakan obat berbahan najis atau haram. Hal ini juga masih menjadi perbincangan. Namun dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2013 disebutkan bahwa pengobatan yang menggunakan obat berbahan najis atau haram itu hukumnya haram, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu digunakan pada kondisi keterpaksaan atau kondisi darurat. Yang kedua, belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Dan yang terakhir, adanya rekomendasi para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Jadi selama belum ada 3 syarat tersebut, maka penggunaan obat berbahan najis itu akan dikatakan haram. Gitu. Boleh dilanjut? Baik, kesimpulan dari makalah kami ini bahwasanya Islam memiliki tradisi pengobatan yang kaya yang dikenal sebagai tib nabawi atau kedokteran Nabi. Tib an-nabawi ini yang beredar luas di kalangan umat Islam merupakan perkataan
perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan kesehatan, penyakit, perawatan penyakit, perobatan, dan pertolongan kepada mereka yang menderita sakit. Dan terdapat beberapa prinsip upaya kuratif atau pengobatan dalam Islam, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, bahwasanya tidak berobat dengan zat yang diharamkan, pengobatan tidak bersifat tahayul, bid'ah, dan khurafat, serta tidak menggunakan obat yang haram dan selalu berikhtiar dan tawakal. Dalam Al-Quran telah banyak memuat ayat yang membahas mengenai penyakit dalam tubuh dan pikiran. Dalam Tib An-Nabawi juga Rasulullah mewariskan beberapa metode pengobatan diantaranya seperti bekam, ruqyah, pengobatan menggunakan madu, dan pengobatan luka dengan menggunakan air ludah. Pengobatan modern menurut pandangan Islam ini merupakan segala teknik pengobatan yang berdasarkan hasil dari berpikir dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk dikembangkan dan diamalkan guna manusia dan alam sekitarnya. Dalam pandangan Islam ini, mencari ilmu termasuk ilmu kedokteran dan pengobatan modern merupakan sesuatu yang dianjurkan, sehingga mayoritas ulama sepakat bahwasanya pengobatan modern ini dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Begitu juga dengan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak diri sendiri dan orang lain serta tidak membawa kepada kesyirikan. Selain itu, meskipun begitu, terdapat beberapa bentuk pengobatan yang dilarang atau diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Salah satunya adalah pengobatan tersebut mengandung unsur dari kesyirikan. Dan juga pengobatan menggunakan obat berbahan najis ini masih menjadi perdebatan di ulama. Mungkin selanjutnya. Baik, saran dari makalah ini menekankan bahwasanya upaya kuratif dalam ajaran Islam adalah perjalanan spiritual dan moral yang melibatkan pengobatan fisik, nilai-nilai etika, doa, dan pengobatan modern. Integrasi ini dapat menghasilkan kesembuhan holistik. Makalah ini diharapkan menjadi landasan untuk lebih mengeksplorasi potensi besar dalam ajaran Islam untuk kesehatan dan keselamatan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan pentingnya menjaga kesehatan sesuai dengan aturan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin bisa di next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.